Oke. Ya, ya. Ya, ya. Oke, Cek dah coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, kembali lagi di kesempatan kita di pertemuan mingguan kita, diskusi santai, kadang serius. Jadi kita minggu ini insya Allah akan membahas tentang kenaikan BPJS yang dimana membuat heboh di minggu-minggu ini ya. Karena dalam situasi yang seperti ini, pemerintah sempat-sempatnya menaikkan iuran BPJS. Dan itu sangat berasa ya. Kenaikannya itu tidak tanggung-tanggung, hampir 100% dari jumlah awalnya, atau bisa dibilang 2 kali lipat. Oke, karena kita udah ngaret lama, bisa kita langsung mungkin siapa ya yang mau berbicara duluan, pemaparan duluan. Apa Riko ini bintang tamu kita dari firma besar. Oke, apa Sandi? Saya persilahkan. Suaranya Fadil ke TikTok ya. Emang nggak jelas ya? Suara lu patah-patah, Dil. Iya, Riko keluar tuh kan. Sinyal gua juga. Itu nggak ada tuh. Oke. Sinyalnya si Oke, mungkin bisa siapa ya? Si Sandi, Okta man. Maaf, mau berbicara duluan. Si Okta keluar lagi. Ya, kuota tiris, Pak. Maaf. Iya. Ya, aduh. Si Okta Tuh, jangan tahu lu tuh. makanya lu. Jadi siapa duluan ini, Dil? Iya, lu San. Saya silakan nih, saya mute nih. Tapi kayak itu saudara yoga kayaknya bagus juga sih untuk memulai dari perspektif politik. Buta huruf. Oke, kalau begitu kita mulai nih ya. Aduh, bro. Mulai aja sudah. Ngantuk lagi, bro. Pak Tolisi sudah tidak sabar, no, lihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih bisa diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berdiskusi untuk membahas topik-topik yang aktual terkait dengan hajat hidup masyarakat ya. Topik malam ini adalah kenaikan beberapa terjadi polemik ya di kalangan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat menengah ke bawah. Karena kenaikan ini tentu yang paling merasakan di situasi pandemi COVID-19 ini ya pastinya masyarakat menengah ke bawah. Pada saat kondisi seperti ini kenapa harus ada kenaikan kan seperti itu ya. Lalu kemudian yang kedua di kalangan politisi mungkin, terus kemudian khususnya di kalangan orang-orang yang mempelajari disiplin ilmu hukum, ada yang menilai bahwa kenaikan iuran BPJS ini yang melalui Perpres ini menyalahi atau bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung ya, yang menjelaskan bahwa pasal 34 itu dibatalkan. Putusan ini berawal dari judicial review atau uji material yang dilakukan oleh komunitas pencuci darah kalau tidak salah. Saya mulai dari awal bahwa jaminan sosial terkait dengan kesehatan itu merupakan hak masyarakat yang harus diselenggarakan oleh negara. Jadi itu merupakan hak dari masyarakat. Berdasarkan keputusan Presiden, ya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 110 tahun 2008 tentang pengangkatan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, ya, kemudian dibentuklah suatu badan khusus untuk menyelenggarakan jaminan
sosial terkait dengan kesehatan. Ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini atau disingkat BPJS yang merupakan implementasi dari hak masyarakat yang ditunaikan oleh negara atau oleh pemerintah. Itu yang menjadi ketentuan umum dalam topik ini. Lalu kemudian saya ingin jabarkan terkait dengan kenaikan iuran BPJS. Jadi kenaikan BPJS ini, ya, saya mau balik sedikit terkait dengan iuran BPJS ini ada di aturan mana saja, kan begitu ya. Bahwa iuran BPJS ini ada 3 aturan hukum, ya. 3 aturan hukum yang sama, namun mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah Peraturan Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, lalu kemudian dirubah tahun 2019 tentang Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan, ya, atas Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, lalu kemudian berubah, ya, yang akhir-akhir ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu Presiden, Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, perubahan ini kita akan bahas secara concern di pasal 34. Ya, di pasal 34. Jadi, di Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, di sana dijelaskan bahwa iuran bagi peserta PBPU ini perlu diketahui bahwa singkatan dari pekerja bukan penerima upah. Ya, pekerja bukan penerima upah. Dan peserta BP ini bukan pekerja. Kan begitu ya. Nah, saya mau jelaskan sedikit terkait dengan PBPU, yaitu pekerja bukan penerima upah. Apa sih yang dimaksud pekerja bukan penerima upah ini, kan? Seperti itu ya. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 8 bahwa PBPU ini adalah setiap orang yang bekerja atas risiko sendiri. Ya. Kemudian pada pasal 4 ayat 3, PBPU itu diklasifikasikan yaitu pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, kemudian pekerja yang tidak termasuk huruf A yang bukan penerima gaji atau upah. Jadi pada intinya ini pekerja yang tidak menerima gaji dan mencoba bekerja secara mandiri, seperti itu ya. Jadi ada kayak seperti mungkin pedagang asongan, seperti itu ya. Kemudian usaha kecil-kecilan itu termasuk dari PBPU, lalu kemudian mungkin kuli bangunan gitu ya. Kuli bangunan yang menjadi kalau kuli bangunan itu penerima upah ya. Maaf, bukan kuli bangunan. Ya, pokoknya usaha kecil tapi dia penghasilannya kecil gitu. Penghasilan kecil kayak seperti warung-warung pinggir jalan, seperti itu. Dan ini pun diklasifikasikan sebagai masyarakat menengah ke bawah lah, pada intinya itu. Nah, iuran bagi peserta PBPU dan peserta bukan pekerja, yaitu sebesar 25.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang. Gimana Hidup Farel? bodoh. Kalau udah kaya belum kok? Fadil gimana Fadil? Ayo, maaf, yang saya jelek. Lanjut. Oke, San lanjut San, silakan. Oke. Ya, jadi saya ulangi lagi sekali lagi di Perpres nomor 82 menjadi aturan hukum awal dari jaminan kesehatan ini di pasal 34. Jadi pelayanan kelas 3 itu 25.000, ya. Pelayanan kelas 2 itu 51.000, kemudian layanan kelas 1 itu 80.000, ya. Di tahun 2019 mengalami perubahan, ya, perubahan di pasal 34 yang mengalami kenaikan iuran. Jadi saya jelaskan bahwa kelas 3 dari 25.000 menjadi 42.000, dari kelas 2 dari 51.000 menjadi 110.000, yang kelas 1 maksudnya dari 80.000 menjadi 160.000. Nah, kenaikan iuran BPJS ini yang tertuang di dalam pasal 34
ayat 1 dan ayat 2 dilakukan uji material ke Mahkamah Agung. Ya, saya jelaskan sedikit bahwa uji material terkait dengan aturan hukum di bawah undang-undang itu wilayahnya yurisdiksi dari Mahkamah Agung. Kalau undang-undang itu masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, ini diuji dan hasilnya adalah pasal 34 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung atas uji material ini. Nah, alasannya apa? Ini secara singkat dari Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung ini menilai bahwa hasil audit BPKP maksudnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap BPJS Kesehatan dalam rapat gabungan, ya, itu menjelaskan bahwa BPKP ini menjelaskan adanya kesulitan BPJS untuk membayar klaim rumah sakit. Itu intinya. Jadi ada kesulitan secara finansial di internal BPJS untuk membayar klaim-klaim ke rumah sakit. Nah, namun atas permohonan dari kelompok pencuci darah itu relawan pencuci darah. Relawankan adanya pembiaran terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi. Jadi, pertimbangan yang paling utama dari putusan Mahkamah Agung ini adalah adanya kecurangan yang dilakukan oleh internal dari BPJS. Ya, adanya kecurangan dari internal BPJS, dan ini sudah diangkat di beberapa media dan menjadi isu bersama, jadi isu nasional untuk dibahas secara elaboratif oleh beberapa kalangan ahli. Kemudian, nah, karena adanya pertimbangan ini ya, jadi Mahkamah Agung melihat bahwa adanya kenaikan ini karena ulah dari BPJS itu sendiri. Jadi bukan karena sebab lain gitu. Jadi kesalahan dan kecurangan dari internal BPJS itu sendiri, ya. Jadi nggak bisa sebabnya A, ya, akibatnya dan solusinya itu tidak selaras dengan sebab dan akibatnya. Jadi putusan Mahkamah Agung itu menjelaskan bahwa adanya ketidakjelasan internal dari BPJS, sehingga putusan dari Mahkamah Agung itu mengatakan bahwa pasal 34 yang menerangkan adanya kenaikan dari iuran BPJS ini tidak bertentangan dengan pasal 2 nomor 4 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional yang menggariskan bahwa sistem jaminan nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada intinya ini bukan kesalahan eksternal, ini lebih kepada kesalahan internal dari BPJS, sehingga seharusnya tata kelola dari BPJS yang harus dibenahi, bukan menaikkan iuran BPJS sebagai solusi. Itu intinya, jadi sehingga dibatalkan. Lanjut, kemudian setelah putusan itu, artinya putusan Mahkamah Agung perlu diketahui, putusan atas judicial review atau uji material itu bersifat final dan binding atau final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain untuk membantah dari putusan judicial review, baik di Mahkamah Agung ataupun di Mahkamah Konstitusi. Jadi harus bersifat mengikat. Sehingga pasal 34 itu harus kembali lagi ke aturan awalnya, yaitu 25.000, bukan 42.000 tahun 2019. Nah, kemudian ya, dan ini putusan Mahkamah Agung ini dikeluarkan pada bulan Februari 2020. Ya. Pada tanggal 27 Februari 2020 putusan Mahkamah Agung ini. Nah, kemudian ya, saya lanjut, dikeluarkannya Perpres. Setelah putusan Mahkamah Agung ini, baru-baru ini dikeluarkan Perpres, ya, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Ya. Pasal 34 dijelaskan ini khusus perawatan kelas 3, ya. Ini teman-teman bisa simak. Kelas 3 itu untuk tahun 2020, ya.
itu sebesar 25.000 ya, sebesar 25.000. Kemudian untuk tahun 2020 ya, kelas 3 itu mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat ya sebesar 16.500 ya, jadi mendapatkan subsidi. Nah, dana yang disubsidi ini selebihnya nanti jadi tanggung jawab pribadi dari masing-masing peserta dari BPJS. Nah, kemudian sebentar, ini soalnya ribet juga nih. Nah, yang menjadi kontroversi kalau menurut saya dan menjadi bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung, bahwa di dalam pasal 34 ayat 7 itu dijelaskan bahwa untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret 2020, iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP, yaitu sebesar 42.000 untuk perawatan kelas 3, dan 110.000 untuk perawatan kelas 2, dan 160.000 untuk perawatan kelas 1. Ya, jadi ini perpres ya sama saja mengesampingkan dari putusan Mahkamah Agung itu. Jadi ini yang menjadi permasalahannya. Jadi perpres yang baru-baru ini keluar ini mengesampingkan dari putusan Mahkamah Agung itu. Padahal putusan Mahkamah Agung itu menjelaskan bahwa jadi putusan Mahkamah Agung itu kan bulan Februari. Artinya setelah bulan Februari atau setelah putusan Mahkamah Agung itu tidak dapat dilaksanakan ya. Kembali kepada aturan awal dari peraturan presiden yang awal tahun 2018. Jadi, nah, Perpres tahun 2000 yang sekarang ini tahun 2020 untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret dinaikkan. Ya, ini jadi persoalan gitu. Kan seharusnya bulan Februari kan tanggal 27 Februari 2020 itu kan diputus ya. Dan pasal 34 itu bertentangan dan harus kembali kepada aturan awal yaitu 25.000 ya. Yang seharusnya itu 20.000 kelas 3, 51.000 itu kelas 2, dan 80.000 itu kelas 1. Tapi diubah ya, tidak dilaksanakan. Jadi tidak dilaksanakan dan dibuat peraturan presiden ya. Kelas 3 42.000 yang seharusnya 25.000, 110 itu ya dinaikkan yang seharusnya 51.000 dan 160.000 yang harusnya hanya 110.000. Jadi ini yang sekiranya yang saya lihat peraturan presiden ini tidak dipertimbangkan dengan baik, tidak memegang asas pemerintahan umum yang baik, good governance, yang seharusnya itu ada asas kepastian hukum, ya, asas yang harus dipertimbangkan dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang tentunya putusan Mahkamah Agung ini harusnya diimplementasikan di dalam suatu kebijakan pemerintah pusat, ya, khususnya presiden. Seharusnya presiden tahu bahwa putusan Mahkamah Agung ini kan membatalkan pasal 34, seharusnya diimplementasikan, dikembalikan. Kelas 3 25.000, kelas 2 51.000, dan kelas 3 110.000. Tapi bukan diimplementasikan, malah ditambahin. Ya, malah ditambahin 42.000, 42.000, setelah itu ditambahin 110.000, 110.000 untuk kelas 2, 160.000 untuk kelas 1. Jadi bukan diimplementasikan, tapi ditambahin. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat, khususnya presiden, tidak memegang teguh asas umum pemerintahan yang baik atau good governance. Itu yang bisa saya share ke teman-teman. Mungkin selebihnya nanti kita diskusikan saja. Seperti itu. Oke, terima kasih Bung Sandi atas pembicaraan dan penyampaian sebuah pendapatnya. Mungkin siapa yang ingin menanggapi duluan atau bisa saya langsung? Riko, firma dosen besar kita dari firma terbaik. Monggo, Bung Faras dulu, silakan tanggapi. Oke, jadi gini San, bahwa saya melihat di salah satu berita bahwa di RUT BPJS sendiri menyangkal jika Bapak Presiden Jokowi itu melanggar dari putusan MA. Karena menurut dia, Fahmi Idris dalam putusan MA nomor 7, _P, _HUM,
2020 memberikan 3 opsi kepada pemerintah untuk menindaklanjutinya. Adapun opsi tersebut adalah yaitu mencabut, mengubah, dan melaksanakannya. Nah, dia berpendapat nih, jadi apabila kita lihat artinya Pak Jokowi masih dalam jalur yaitu dalam konteks mengubah dan tidak betul kalau pemerintah tidak memperingati kata gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang saya tahu jika keliru mohon diluruskan, bahwa memang tuntutannya kemarin adalah pemerintah ingin menaikkan di kelas 1 dan 2. Nah, saat ini pemerintah itu sebenarnya menaikkan yang di kelas berapa, San? Seperti itu. Gue lebih ingin nanya sih. Oke. Ya, jadi tadi teman-teman kalau memang teman-teman nyimak, saya udah rumuskan sebetulnya masalahnya ya. Jadi di dalam pasal 34 Perpres nomor 82, maksud saya nomor berapa nih? Bentar ya. Apa itu nomornya nih? Nomor 64 tentang 2020. Ya. Tentang 2020. Perpres nomor 64 tahun 2020 ya. Mohon maaf nih. Ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, di pasal 34 ayat 1 memang dijelaskan bahwa ada pembagian waktu. Jadi ada untuk tahun 2020, untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya. Nah, kita concern di tahun 2020 dulu nih. 2020 khusus kelas 3 ya, khusus kelas 3. Benar tadi Fadil, ini khusus kelas 3. Jadi khusus kelas 3 itu sebesar 25.000 ya, 25.000. Dan kemudian untuk kelas 3 malah ditambahkan disubsidi 16.500 ya. 16.500 kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja itu disubsidi 16.500 untuk membayar iuran BPJS tahun 2020. Nah, tapi di ayat ke-7-nya dijelaskan untuk bulan. Nah, ini spesifikasi bulan. Untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret 2020, iuran bagi peserta PBPU, peserta bukan penerima upah, dan peserta bukan pekerja, itu sebesar 42.000 untuk kelas 3, 110.000 untuk kelas 2, dan 160 untuk kelas 3. Dan itu kembali lagi seperti peraturan presiden yang dikeluarkan tahun 2019 yang telah dibatalkan bulan Februari. Ya, yang telah dibatalkan bulan Februari. Nah, kalau misalkan dibatalkan bulan Februari, itu mengandung asas retroaktif. Artinya, bulan Januari nggak ada masalah. Dia masih berpegang kepada peraturan presiden 2019 karena belum dibatalkan. Tapi, setelah tanggal 27 Februari 2020, itu 28 Februari 2020 itu harus sudah dibatalkan, harus kembali ke peraturan sebelumnya. Tapi di sini bulan Februari dan bulan Maret. Artinya kan bulan Maret udah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung. Seharusnya kembali ke Perpres tahun 2019. Tapi tetap berpegang teguh kepada Perpres tahun 2019. Nah, jadi makanya tadi saya katakan bahwa asas kepastian hukum ini tidak dipertimbangkan dengan baik oleh Presiden khususnya mengeluarkan peraturannya. Begitu, Dil. Iya mungkin. Jelas. Mungkin yang lain ada lagi? Itu Riko senyum aja kok, ngomong kok. Nanti dia suruh ngomong satu season iya. dia. Ahli. Gila, ada Hafiz nih. Mantap. Kacau. Guns. Nah iya San, ada lagi ya pertanyaan? Ya, halo. Biar lebih detail. Apa gue? Masalah hukum. Betul. Jadi sebenarnya keputusan MA ini yang membatalkan yang bentar. Fatul itu di tukang pecel lele. Apa gimana? Apa jualan dia? Dia emang merusak PSBB nih yang begini nih. Maksud emang. Capek PSBB. Rusuh ya. Mana nongkrongnya?
Dia jelas siapa tuh nongkrong ya kan? Astaga. Lanjut. Ya, jadi yang dimaksud sebenarnya emang sih saya agak-agak maksudnya agak belibet nih masalah hukum. Jadi itu putusan MA itu dia itu terikat kepada semua kelas apa kelas-kelas tertentu aja sih untuk membatalkan iuran kenaikan itu. Nah, gampangnya begini. Kan ada Perpres tahun 2018. Ada Perpres tahun 2019. Tahun 2018, maksud saya tahun 2019 itu dinaikkan iuran BPJS kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Diuji di uji material atau judicial review di Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung dibatalkan. Kalau dibatalkan Perpres tahun 2019, itu kembali kepada aturan awal yaitu Perpres tahun 2018. Berarti nggak naik tuh iuran BPJS. Iya. Kan begitu ya. Nah, tahun ini keluar Perpres tahun 2020 ya yang menaikkan iuran BPJS. Ya, bagi kelas 3 itu sama dengan Perpres tahun 2019. Ya, kelas 2 pun sama dan kelas 1 sama. Jadi tidak mengikuti, sama saja Presiden itu tidak menghiraukan dari putusan Mahkamah Agung ini. Ya, putusan Mahkamah Agung ini kan pastinya harus kembali ke 2018. Artinya kenaikan dari 25.000 menjadi 42.000 itu bertentangan menurut Mahkamah Agung. Namun tidak diimplementasikan melalui Perpres. Sama Presiden dikeluarin Perpres malah yang bertentangan dengan putusan itu. Malah keluar lagi 42.000. Lah kemarin udah dijitak, misalkan ini gampangnya nih. Kemarin udah dijitak oleh Mahkamah Agung. Dibuat lagi tuyul gitu sama Presiden. Gitu maksudnya. Iya, paham. Berarti cara gampangnya itu sebenarnya secara politik tuh setiap tahun Presiden ngeluarin Perpres itu buat ya ngakalin berusaha agar naik gitu kan. Bisa. Tapi memang ini yang gue lihat sih memang bukan akal-akalan dari Presiden ya, bukan. Tapi ini dipertimbangkan dengan baik, ya dipertimbangkan dengan baik. Dia dibagi tahun 2020, tahun 2021, kemudian ada subsidi bagi kelas 3, ya bagi kelas 3. Tapi yang gue bilang ini bertentangan, ini di ayat 7-nya aja, ya. Kok bulan Maret ini masih mengacu kepada Perpres 2019 padahal udah dibatalin. Begitu. Oke, paham. Udah mulai ini saya. Mungkin yang lain ada yang mau tanya, menanggapi, menyangkal, membantah. Atau enggak Riko dulu aja suruh jelasin Riko tuh. Oke, langsung ahli dari firma apa nih? Enggak. Dari Firna Fadil and Partner. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, tadi ya saya melakukan beberapa research lah sedikit tentang kenaikan BPJS ini. Kenapa sih alasan dari kok BPJS Kesehatan di Indonesia mengalami kenaikan? Nah, beberapa research yang saya temukan ini saya juga mendapatkan sumber dari Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan itu melakukan analisa terhadap kenaikan BPJS ini, itu sebabnya ada kurang lebih 4-5 sebab. Nah, yang salah satunya yang dijelaskan itu banyaknya kayak orang-orang peserta BPJS ini yang melakukan penunggakan terhadap pembayaran. Nah, itu dari data yang saya dapat itu sekitar 57% itu masih nunggak, yang dimana angkanya itu data yang saya peroleh itu 15 triliun. 15 triliun itu masih nunggak datanya. Nah, jadi bagaimana bisa Mahkamah Agung itu membatalkan gugatan dari relawan yang pencuci darah itu. Pencuci darah. Ya, pencuci darah. Maksud saya lebih ke apa dalil dari Mahkamah Agung membatalkan
BPJS ini. Dan yang seperti Sandi tadi bilang, katanya ada kecurangan. Jadi ada beberapa faktor kan, adanya kecurangan pada dana BPJS, terus kurangnya eksistensi DJSN dan yang belum jelas. Nah, apakah Mahkamah Agung itu tidak mempertimbangkan kalau misalkan ternyata emang benar banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh peserta BPJS? Dan beberapa juga ada yang seperti ini. BPJS itu mengcover beberapa penyakit yang sangat parah atau penyakit katastrofik. Antara lain jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, talasemia, hemofilia, kritoris, dan hepatitis, serta leukemia. Penyakit tersebut itu mereka harus melakukan perawatan lebih lanjut, yang ibaratkan jadi nggak bisa berhenti. Nah, sedangkan gini, iuran BPJS itu kan kalau belum dinaikin, tadi jumlahnya cukup sangat kecil ya. Kelas 3 25.000, kelas 2 40 ribuan, kelas 1 80.000. Nah, kalau menurut pandangan saya sendiri, apakah bisa dengan dana sebaik itu mengcover semua penyakit yang dimana jumlah per tahunnya korban-korban penyakit itu terus bertambah? Jadi gimana ya? Menurut saya, apakah MA udah mempertimbangkan terkait dengan hal tersebut pada saat memutus untuk mencabut pasal tersebut? Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Karena banyak juga kayak oknum-oknum, bukan oknum sih, maksudnya yang peserta-peserta itu yang mereka malas bayar. Bahkan mereka juga ada yang kayak gini. Kita lihat kondisi realitanya. Banyak orang yang misalkan baru ikut BPJS ketika mereka terkena sakit parah, atau ada anggota keluarga yang terkena sakit parah. Misalkan dia baru harus melakukan cuci darah. Cuci darah, kalau biaya normalnya itu mungkin sekitar 500.000 sampai 1 juta. Tapi dengan BPJS, itu hanya gratis. Nggak perlu bayar. Cuman bayar iuran aja. Iurannya per bulan, coba kalau misalkan dia ikut yang kelas 1 deh, 80.000. Sedangkan cuci darah itu untuk penyakit ginjal itu selama 1 bulan tuh minimal 2 kali. Jadi 2 minggu sekali, itu juga minimal. Biasanya 3 kali kadang. Jadi kalau dibayangin, misalkan sebulan itu bisa ngeluarin 1,5 juta untuk cuci darah, sedangkan kalau dia menggunakan BPJS, dia hanya bayar 80.000. Pertama. Kedua, banyak juga kayak misalkan orang-orang yang taruhlah dia, misalkan dia bayar iuran BPJS ketika dia merasa sakit, misalnya ketika dia sedang dalam kondisi sakit aja. Ketika dia nggak sakit, dia bolong-bolong iurannya. Ya, berdasarkan data saya yang lihat dari Kementerian Keuangan itu, mungkin bisa diperlihatkan di, bentar, share screen ya. Oh, nggak bisa share screen ya. Jadi saya ada tabelnya sedikit. Coba itu yoga dijadikan. Mau lihat dari, jadi di sini ada nilai defisit Jack. Jadi host. Sebentar. Make a host. Coba silakan di share screen. Share screen. Sebab BPJS Kesehatan mengalami kenaikan. Banyaknya peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit. Yang memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal. Setelah sembuh, peserta berhenti membayar iuran atau tidak disiplin membayar iuran. Di sini bisa dilihat tuh ada penyebab defisitnya. Pada tahun 2018, klaim rasio itu 313%. Total iuran dari peserta mandiri adalah 8,9 triliun. Namun total klaimnya harusnya mencapai 27,9 triliun. Tunggakan peserta mandiri dari 2016 hingga 2018 mencapai sekitar 15 triliun. Melonjak tinggi, Bos. Tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7%. Sedang berarti sisanya itu ada sekitar 46,3% pada akhir 2018. Yang mana itu menjadi apa ya? Bisa jadi kayak tunggakan justru. Jadi dengan ada BPJS itu malah bikin Indonesia atau pemerintahan tuh makin down lah, miskin istilahnya.
Nah, bagaimana cara mencari solusi atas perbuatan-perbuatan kayak yang mereka yang hanya membayar pada saat sakit, atau mereka yang disiplin membayar iurannya kurang. Nah, mencarikan solusi seperti itu maksudnya. Oke, mungkin boleh silakan ditanggapin apabila ada yang kurang atau boleh dikoreksi mungkin. Oke, mantap ini. Jadi saya melihat bahwa tonnya dari Riko ini sepertinya pro pemerintah. Yes guys, Fadil lagi seneng guys, TOEFL-nya lulus. Alhamdulillah. Kubel gua 503, Cok. Saya bukan Tuh, pro 500. pemerintah nih. Gue 483 Dil, gara-gara ke gap kemarin. Boy, pinteran dikit lah, Bang Boy. Wah, lu nih Mission Impossible, Chris, sumpah. Nyontek Lu yang berapa, kawan tolol. Lu berapa, Dil? TOEFL, Dil? Matiin screen-nya kok. Caranya gimana? Matiin lunya matiin. Astagfirullahaladzim. Lu kasar banget sih tuh, lu ngajak ribut tuh apa gimana tuh? Tuh, gue tahu. Udah. Oke. Tapi saya ingin Lu berapa, Dil? lebih ingin menanggapi Riko karena sepertinya kayaknya Riko bagus ini. Dia tonnya pro pemerintah gitu. Mantap nih. Ini janjian jubir nih. Buzzer. Enggak dong. Buzzer BPJS. Nah, jika tadi Riko kan mengatakan, oke, saya masuk ya. Kalau tadi Riko kan mengatakan bahwa alasan BPJS melakukan kenaikan iuran diantaranya adalah pembayarannya yang menunggak dari peserta-peserta BPJS-nya itu sendiri. Lalu di situ juga ada beberapa masyarakat yang baru mengikuti BPJS ketika memang udah sakit berat. Nah itu. Kalau saya melihatnya dengan perspektif bahwa masyarakat itu tidak pernah bisa disalahkan, ya. Nah, jika memang logikanya mudah sih yang pertama, ketika memang iuran BPJS tidak naik waktu lalu, tetapi tunggakannya itu sudah banyak dan akhirnya BPJS tidak bisa mengelolanya, apalagi jika nanti BPJS iurannya dinaikkan 100%, dinaikkan 2 kali lipat, bagaimana nanti? Apakah rakyat bisa membayarnya kok? Itu kok. Yang kemarin aja dia masih banyak menunggak. Dan ini kan juga dipertanyakan oleh Mahkamah Agung. Dan ini saya baca di draft apa sih namanya itu? Kalau di sidang itu, ya itulah namanya istilah hukumnya, bahwa MA itu sebenarnya mempertanyakan jika memang iuran itu dinaikkan, apakah menjamin masalah ini akan selesai. Karena MA itu melihat masalahnya itu bukan di kenaikan iuran, tapi masalah yang MA dilihat itu ada tentang manajemen BPJS itu sendiri. Nah, kenapa masyarakat tidak bisa membayar menunggaknya? Saya melihat lebih jauh lagi. Yang seharusnya kenapa masyarakat itu tidak bisa membayar, ya karena masyarakat memang taraf ekonominya itu ya diantaranya pendapatannya kecil mungkin diantaranya, lalu juga taraf hidupnya yang rendah, lalu juga dia juga termasuk golongan yang daya jual belinya kurang. Nah itu kan sebenarnya bisa kita lemparkan kembali, itu masalah pemerintah, bagaimana pemerintah pikir tentang perbaikan taraf hidup masyarakat yang lebih merata. Kan seperti itu. Nah, kalau saya juga selanjutnya menanggapi ya, bahwa ini kan yang saya baca dari beberapa media adalah BPJS ini adalah salah pengelolaan. Dan akhirnya banyak defisit, utang ke rumah sakit di mana-mana. Nah ini yang pertama saya ingin bertanya sih kepada mungkin teman-teman kayak Riko, Hukum, dan Sandi, apakah lembaga BPJS itu bisa berhutang ke luar negeri untuk mengamankan sektoral keuangan di BPJS itu sendiri? Karena yang saya tahu BUMN itu dia bisa hutang ke luar negeri, bahkan hutangnya itu gede-gede banget.
kayak seperti Pertamina, Mandiri, dan lain-lain itu punya hutang luar negeri yang banyak. Nah, apakah BPJS bisa berhutang untuk menyelamatkan ini agar dia tidak membebankan keuangannya itu kepada masyarakat? Yang pertama kan itu saya ingin bertanya. Kalau jika memang ia bisa, ya seharusnya pemerintah untuk menyelamatkan BPJS ini jangan dibebankan iurannya itu kepada rakyat, tetapi pemerintah hutang saja ke luar negeri ini untuk kebaikan masyarakat dan itu dilindungi oleh konstitusi, ya sah-sah saja. Nah, di sini peran pemerintah untuk melakukan pinjaman hutang ini dengan skala prioritas. Jadi saat ini pemerintah melakukan hutang ini yang saya lihat infrastruktur saja, yang itu yang saya lihat juga bahwa penggunaan infrastruktur itu tidak semua golongan masyarakat gitu. Nah, jika memang BPJS itu bisa berhutang ke luar negeri, ya kenapa pemerintah nggak berhutang saja ke luar negeri untuk menyelamatkan BPJS agar tidak dibebankan ke masyarakat kan itu. Tapi kan itu saya belum tahu tuh. Saya masih bertanya apakah BPJS bisa berhutang ke luar negeri. Kalau bisa, ya seharusnya pemerintah bisa melakukan skala prioritas tentang masalah hutang ini untuk menyelamatkan keuangan BPJS sih. Mungkin bisa ada yang menjawab pertanyaan saya ini. Oke, pertanyaannya bagus Fadil, cuma kita lagi di remaining meeting time nih. Tinggal 5 menit. Sediain room baru, Dil. Pertanyaannya yang mana? Iya. Gue tanya pernyataan tadi. Itu kan pertanyaan pernyataan tadi. Gue nyimaknya pernyataanmu. Oh, jadi pertanyaannya satu. Apakah BPJS itu bisa melakukan pinjaman kepada pihak-pihak asing ataupun pemerintah kepada pihak asing untuk melindungi BPJS, melindungi keuangan BPJS. Karena kalau BUMN itu kan bisa melakukan pinjaman. Nah, apakah BPJS itu bisa? Walaupun memang BPJS setahu saya itu bukan BUMN. Nah, ini saya ingin tanyain nih secara hukum tata negaranya gimana ini? Oke, mungkin Sandi mau jawab. Iya, Sandi, silakan San kalau mau jawab. Gimana? Kalau mau jawab, apakah BPJS bisa melakukan pinjaman? Oh, kalau misalnya dengan pinjam meminjam sebetulnya bukan wilayah disiplin hukum sebetulnya ya. Itu ya. Jadi terkait dengan pinjam meminjam ya. Mungkin maksud si Fadil itu seperti ini, San. Jadi BPJS ini kan bukan BUMN. Dan apakah BPJS ini memiliki kewenangan untuk meminjam iuran dari luar negeri gitu? Dia punya kewenangan nggak gitu menurut? Oh, untuk menyelesaikan solusi defisit ini berarti ya? Oke, kalau untuk pinjam meminjam, gue sendiri belum tahu dasar hukumnya untuk BPJS ya. Untuk BPJS belum tahu. Jadi bagaimana prosedurnya itu. Tapi sekali lagi untuk utang negara, karena BPJS ini kan dibentuk berdasarkan keputusan presiden, artinya dia di dalam ruang lingkup eksekutif, yang tentunya pertimbangan utang negara itu pasti ada di ring 1 ya, ada di presiden beserta menteri, khususnya menteri terkait, pasti menteri kesehatan ya kan, terus kemudian menteri ketenagakerjaan dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi nanti dipertimbangkan berdasarkan pemerintah pusat, yaitu ring 1. Sebatas yang saya tahu seperti itu. Tapi sekali lagi berdasarkan tadi kan Riko menjelaskan bahwa apakah putusan Mahkamah Agung ini atau Majelis Hakim ini tidak mempertimbangkan faktor lain yang terjadi di realitas lapangan kan seperti itu ya. Ada penunggakan iuran ya, itu yang menjadi permasalahan adanya defisit di BPJS. Tapi sekali lagi Mahkamah Agung ini mempertimbangkan bahwa dia menyimpulkan bahwa kesalahan dan kecurangan, ya jadi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program BPJS ini menyebabkan terjadinya defisit. Jadi Mahkamah Agung menyimpulkan demikian dan memutuskan
demikian. Tentu kita tahu bahwa ketika ada suatu putusan pengadilan, ya baik tingkat pengadilan negeri tinggi ataupun mahkamah agung, itu mempunyai akibat